Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kelima atau bab kelima ini, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara 218-219. Allah Ta'ala juga berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Al-Hadid 4. Yang selanjutnya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Al-Imran 5. Allah Ta'ala juga berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Al-Fajr 14. Adapun beberapa hadis yang terkait dengan bab merasa selalu diawasi oleh Allah ini, yang pertama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami mengenalnya, hingga dia duduk kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau dan berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan ke sana. Dia berkata, Anda benar. Maka kami merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia membenarkan. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dia berkata, Anda benar. Dia berkata, lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan. Bila bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat. Bila menjawab, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, telanjang, fakir, dan menggembala kambing saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi dan aku berdiam menunggu beberapa lama. Kemudian beliau bertanya, wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu? Aku katakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu Jibril. Allahu Akbar. Jibril yang menyamar menjadi manusia, yang memberikan pengajaran secara langsung kepada mereka. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, yang kedua dari Abu Zar Zundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muza bin Zabal radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Dan yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi, lalu beliau bersabda, nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapat
menempatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu dan dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan menimpakannya. Ini beberapa cuplikan ya tentang merasa selalu diawasi. Datangnya malaikat Jibril tadi secara langsung memberikan pelajaran dan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Rasulullah. Malaikat Jibril datang dan menanyakan beberapa hal. Yang pertama masalah Islam, yang selanjutnya itu masalah iman, masalah ihsan, dan sebelah juga sempat bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan tanda-tanda kiamat itu beliau telah memaparkan secara garis besar, secara umum saja ya, tentang beberapa budak wanita melahirkan majikannya. Itu maksudnya ada juga beliau mengatakan orang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Itu clue ya bahwa di zaman kita ini memang sudah ada tanda-tanda yang demikian itu. Ya, demikian pembahasan beberapa cuplikan bab merasa selalu diawasi oleh Allah di kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mohon maaf jika ada kesalahan beberapa redaksi yang saya baca. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.